Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, today we are going to discuss again the next material about reports text. And today we are going to give the title "What an Amazing Word." It means that how to report something. Yeah, we need special categorize. Yeah, for example, report. Yeah, report give you information. Yeah. Report give you information about something, animals, natural phenomena, plants, and so on. Yeah, the occurrence of the word today, you can report to your audience. Report itu salah satu teks yang digunakan untuk menyampaikan informasi about hewan, about tanaman, and natural phenomena. Ini seperti halnya dengan news item. Report start from general information. Jadi dimulai dari general info. Kalau kita berbicara misalnya animal in general atau misalnya crocodile in general. Jadi sesuatu hal yang umum lalu menuju ke detail. Artinya apa? Menuju ke spesifikasi tertentu. Misalnya dari physical description, habitat atau tempat tinggal, diet, and breeding system, cara makan. The subject of report is not specific but general. Learn more about this kind of text. Ya, coba ya. Jadi di akhir session ini Anda dapat memahami struktur teks dari report, yakni dari generalization. Kemudian yang kedua adalah detail information. Maka dari itu kita harus tahu yang pertama identifikasi apa yang general itu. Nah, general statement, kemudian description. Nah, contoh. Jadi general struktur dari report text itu yang pertama adalah general atau identification. Jadi ini menentukan nama dari klasifikasinya. Jadi misalkan animal tentang aves, ya kita berbicara tentang bird. Ya. Aves itu burung. Kemudian sub klasifikasinya, misalnya di aves burung itu bisa ayam, bisa burung kasuari, bisa yang terkait dengan ayam hutan, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah description. Jadi ketika kita melakukan deskripsi, tentunya ayam ini memiliki beberapa jenis, ya, misalnya ayam bangkok, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, dan lain sebagainya. Jadi berbeda-beda. Kemudian diberikan secara makannya, ayam kampung, ayam petelur, ayam daging ini seperti apa, diberikan deskripsi. Kemudian language use, ya, jadi yang terkait dengan bahasa itu biasanya action verb, jadi melakukan sesuatu, ya, sesuatu yang digunakan untuk menceritakan, ya, menceritakan atau mereportkan sesuatu. Misalnya kalau kejadian itu dilakukan ketika waktu lampau, maka kita menuju ke past continuous, past tense, ya, maaf. Kalau dikomparikan dengan hari ini, maka itu terjadi ketika hari ini, maka kita menggunakan present tense. Jadi kita harus tahu yang namanya penceritaan kejadiannya kemarin, maka disertai dengan past tense. Kalau hari ini, maka dia digunakan present tense. Atau kebenaran umum, ya, misalnya citah, ya. Citah itu memiliki ekor satu yang panjang. Nah, ekor bahasa Inggrisnya apa? Misalnya tail. Citah itu biasanya harimau, lebih ke lelaki, ya, kategori lelaki, male, ya, male. Maka dari itu dia dipanggil he, ya, he has a long tail, ya. He has a vast running. Nah, jadi punya sesuatu. Kemudian adjektif, adverb juga comparison and also superlative form itu digunakan bisa di sini, ya. Misalnya kalau kita first syllable, kita menggunakan fast, satu syllable, satu ucapan, ya, fast, ya, berarti faster. Kalau paling cepat fastest. Old
older, kemudian menjadi oldest. Nah, ini salah satu contoh aja. Berikutnya kalau dua syllable, ya, misalnya comfortable, nah itu berarti dua atau lebih, makanya more atau most. More comfortable, comfortable, comfortable 4. Nah, jadi more. Kemudian dangerous, nah berarti dangerous, berarti 3. Jadi more atau most dangerous. Nah, ini adalah salah satu contoh kalau kita menggunakan language compare di dalam report text. Boleh kita menggunakannya. Kemudian ini tadi sudah ya, yang first syllable pakainya fast menjadi faster, fastest, ya itu kalau superlatif. Nah ini, jadi kalau kita menggunakan simple present, tentu kita tahu yang namanya menceritakan, misalnya seekor gajah memiliki hidung yang panjang. Nah, seekor gajah yang memiliki hidung pesek berarti tidak sesuai dengan kebenaran, berarti dia menyalahi kebenaran atau mengingkarinya. Ya, contohnya seperti itu. Jadi kebenaran umum ini digunakan untuk report something, untuk menyampaikan sesuatu berita. Kalau kita di dalam keseharian itu juga diperbolehkan menggunakan active and passive sentence. Ya, bedanya apa? Passive sentence itu dengan active sentence itu biasanya kan SPO kalau bahasa Indonesia. Subjek, predikat, objek. Lah kalau aktif, objek jadi subjek. Jadi objek, predikat, subjek. Misalnya roti. Ya, saya memakan roti. Ya, wafer deh, maaf. Saya memakan wafer. Ya, kalau kita buat pasif atau kalimat pasif, ini kita menjadi, ya, karena tadi objeknya itu wafer, maka wafer jadikan subjek. Wafer dimakan oleh saya. Saya memakan wafer, aktif, ya, pelakunya aktif. Kalau ini dibalik, pelakunya jadi pasif, ya, wafer dimakan oleh saya. Nah seperti itu. Nah, lagi saya minum air. Nah, saya minum air. Air diminum saya. Itu contohnya. Jadi kalau kita passive voice, maka kita menggunakan subjek atau predikat itu diikuti dengan verb 3. Dan komposisinya, ya, komposisinya ini itu berubah. Jadi objek menjadi subjek, ya, yang subjek menjadi objek. Ya, contohnya adalah student often borrow library books. Ya, jadi siswa itu sering meminjam buku perpustakaan. The library books are often borrowed. Nah, simple itu is are ini ditambahi dengan verb 3. Misalnya the orchestra is conducted by Aldi. Nah, orkestra itu diselenggarakan oleh Adi. Nah, lagi ya, tadi kacang dimakan saya memakan kacang. I eat coconut. Nah, maka berubah menjadi pasif. Coconut ini banyak, maka pakainya are. Coconuts are makan, verb 1-nya eat, verb 3-nya eaten. Maka the coconuts are eaten by me. Nah, seperti itu. Lagi saya meminum air. Nah, the water, ya, the water ini satu is, ya, the water is drunk. Nah, verb 3-nya drunk, ya, maaf, drunk by me. The water is drunk by me. Nah, ini contoh. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan present continuous, ya?